Salah satu tantangan terkait dengan industri PO Bus ini yang digunakan oleh masyarakat untuk mudik dan juga liburan adalah kemacetan. Tapi di sisi lain kalau kita lihat begitu ya, hype di tengah masyarakat yang lagi diperhatikan adalah soal keamanan. Yes. Banyak juga masyarakat yang akhirnya beropini di media sosial, barang-barangnya banyak yang hilang pada saat melakukan transportasi atau perpindahan lokasi antar provinsi. Kalau dari Pak Sani sendiri melihat fenomena ini bagaimana tanggapannya? Jadi kalau kita bicara keamanan di dalam kabin, kita jelas. Saya yakin seluruh PO semua sama. Kami menghimbau masyarakat penumpang menjaga barang bawaannya sendiri. Jadi kita mungkin sebagian besar bus sudah menggunakan CCTV. Namun sepanjang perjalanan yang pada khususnya malam hari, Dina, ini kan tidak bisa kita awasi secara detail. Karena ada kru yang bertugas yang salah satunya juga mengawasi kenyamanan, keamanan. Namun tidak bisa memantengin lah istilahnya. Nah, CCTV ini pun tidak bisa detailing. Jadi kalau kita melihat dari sisi ini, saya pikir keamanan di dalam kabin itu bukan kami membuang tanggung jawab, namun itu memang menjadi konsekuensi. Artinya, apakah saya bisa pada saat Dina naik bus, Ibu mohon maaf kami lihat tasnya isi apa, kan tidak. Artinya bukan kami tidak percaya kehilangan itu, tapi ya kalau Mbak Dina naik tahu barang yang ada di dalam tasnya apa ya, tentu ekstra hati-hati. Nah, kami juga selalu mengingatkan masyarakat calon penumpang untuk tidak membawa barang berharga berlebihan, uang berlebihan dan segala macam. Jadi Baik. ya itu memang itu force major, hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Baik. Namun bukan berarti kami tidak peduli begitu saja. Kebetulan yang terjadi kemarin itu salah satu anggota IPOMI, kita juga ngobrol, ini sedang dilakukan justifikasi. Dan dalam tanda kutip ya, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu juga kita sedang dalami. Ya nanti kita lihatlah kemana arahnya. Baik, baik. Terima kasih Pak Sani atas jawabannya. Mungkin pertanyaan yang sama tapi mungkin lebih umum juga ya bagi Pak Rozi begitu. Ini kan ada sejumlah tantangan mulai dari kesiapan infrastruktur hingga faktor-faktor yang terjadi di dalam bus. Mulai dari kenaikan harga tentu saja dan juga yang tadi baru dijelaskan oleh Pak Sani terkait dengan keamanan. Kira-kira kalau dari M-Trans sendiri menjelang Nataru ini yang memang demand-nya sudah mulai kembali naik begitu, sudah kembali tinggi, apa saja persiapan yang dilakukan menjelang Nataru? Silakan Pak Rozi. Ada beberapa kategori ya, Mbak. Kalau di sisinya M-Trans itu kita dari segi mau pemberangkatan kendaraan ya, kita sudah ada melakukan namanya pengecekan kendaraan, penumpang calon-calon penumpang, pengarahan seperti apapun dalam perjalanan. Karena itu tadi yang disampaikan Pak Sani juga saya sependapat banget karena Pak Sani juga sudah menjawab semuanya ya. Dasar-dasar dari transportasi darat dalam hal memfasilitasi atau pelayanannya. Kita banyak hal karena perjalanan-perjalanan jauh ini juga banyak hal yang sangat harus kita garis bawahi untuk selalu ada ketepatan waktu dari segi kru maupun dari segi kendaraan dan lain sebagainya. Karena manajemen sendiri pastinya juga akan mengawasi dari titik A sampai ke titik B. Dari situlah kita bisa membidangi dalam kurun waktu high season ini amat sangat juga memerlukan suatu pengendalian di dalam sistem manajemen kita sendiri. Itu saja sih Mbak ya. Oke baik, tentu saja kita berharap begitu ya di periode Nataru ini di mana pandemi sudah kembali pulih 100%, sudah tidak ada lagi pandemi yang menimpa industri-industri, salah satunya adalah industri transportasi. Kita harapkan bahwa PO-PO Bus bisa melaksanakan amanat dari masyarakat supaya masyarakat bisa bertransportasi dengan aman, nyaman dan juga terjangkau.